Selamat pagi saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Pagi ini kita akan mendengarkan renungan Kristen dari penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Makassar dengan tema menjadi orang baik hati atau menjadi orang yang setia. Pengalaman sehari-hari menunjukkan banyak kita temukan orang-orang yang berhati baik. Misalnya ada orang yang menghimpun orang-orang untuk melakukan aksi solidaritas di tengah masa pandemik dengan membagikan sembako, membagikan makanan, membagikan masker. Atau ada orang yang secara finansial berkelebihan, lalu mereka membagikan, meringankan penderitaan sesama untuk mengangkat semangat kepada mereka yang di PHK, kepada mereka yang kehilangan harapan-harapan hidup supaya mereka tetap dapat menjalani kehidupan ini. Dan dalam pengalaman sehari-hari juga kita bisa menemukan bahwa untuk menemukan orang yang setia itu adalah hal yang sulit. Misalnya orang katakan orang yang membagi-bagikan makanan, orang-orang yang membagi-bagikan uang kepada orang yang susah, apakah itu juga secara otomatis setia? Apakah mereka setia dalam menjaga hubungan dengan pasangan? Apakah mereka setia dalam menjalankan peran sebagai orang tua? Apakah mereka yang membagi-bagikan uang itu setia di dalam mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan yang menjadi tanggung jawabnya? Nah, menurut Bapak Ibu Saudara-saudari bagaimana? Firman Tuhan pada hari ini dalam Amsal 20 ayat 6 mengatakan banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang setia siapakah menemukannya? Firman Tuhan pada hari ini berasal dari seorang Raja Salomo dalam kitab Amsal. Kita belajar tentang sifat dan karakter manusia. Firman Tuhan pada hari ini mengatakan bahwa baik hati itu menunjukkan tentang sifat manusia, seperti murah hati, mudah berempati, mudah peduli terhadap penderitaan sesama. Nah, ungkapan yang paling sering kemudian kadang-kadang ya ini yang sedikit keluar dari harapan-harapan yang seharusnya, bahwa ada ungkapan yang mengatakan kalau bukan saya yang menolongnya sekarang dia tidak akan menjadi orang sukses. Nah, kenapa dapat muncul pemikiran seperti demikian? Kenapa kebaikan hati justru menjadi masalah dan diungkit-ungkit? Akhirnya kebaikan hati seperti ini biasanya menjadi bumerang baik bagi si pemberi bantuan maupun si penerima bantuan. Akibatnya ketika penerima bantuan diminta untuk memberikan bantuannya dan ternyata pada saat itu ia belum berkesempatan, muncullah kesalahpahaman. Ia bisa saja dicap sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih, orang yang tidak tahu membalas budi, orang yang seperti makan kacang lupa kulitnya. Lalu bagaimana dengan orang yang setia? Pertanyaan yang sama juga diajukan oleh Raja Salomo. Mengapa ini sangat penting bagi Salomo? Apa kurangnya coba? Salomo seorang anak raja, secara kemapanan ia punya segalanya sebagai putra mahkota. Salomo masih muda ketika ia naik tahta. Jadi sudah pastilah segala yang diperlukan Salomo, tidak ada kekurangannya. Tetapi mengapa dia bertanya? Tetapi orang yang setia siapa yang menemukannya? Itu berarti bahwa dalam kehidupan sehari-hari orang baik hati itu gampang ditemukan, tidak usah dicari, akan datang sendirinya. Karena apa? Karena akan ada yang mengaku diri ia baik. Namun orang yang setia sangat sulit ditemukan. Ada kisah seorang muda yang begitu potensial, ia menjadi pelayan Tuhan, ia penuh semangat, gairah dan pelayanan, ia begitu punya kecerdasan, tata kelola pelayanan, ia sangat diidolakan oleh orang-orang muda. Tetapi kehadiran orang muda ini tidak disukai oleh orang-orang yang lebih dewasa. Ia dianggap sebagai ancaman, ia dianggap terlalu berani, ia dianggap tidak cocok untuk melayani di tempat itu. Akhirnya pemuda ini menjadi seorang yang sinis dan curigaan terhadap orang lain. Ia katakan, untuk apa saya baik hati? Untuk apa saya peduli? Untuk apa saya memberi diri di tempat ini kalau saya tidak dihargai? Akhirnya pemuda itu mengundurkan dirinya dan pergi ke daerah lain untuk mulai pelayanan. Tetapi sayangnya ia membawa sakit hati dan luka batin karena penolakan yang diterimanya. Firman Tuhan, tetapi orang yang setia siapa yang menemukannya? Kisah pemuda tadi menunjukkan bahwa baik hati saja tidak cukup, harus memiliki karakter setia. Menjadi orang baik itu biasa, tetapi menjadi orang setia itu luar biasa. Karena kesetiaan itu adalah karakter yang melekat dalam diri seseorang, yang dibentuk dari pengalaman spiritual, pengalaman perjumpaan dengan sesama manusia, dan dalam kepedulian tanpa pamrih.
Apa yang menjadi tolak ukur untuk setia? Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 29 sampai 30 mengatakan, sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya juga dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga lah yang dimuliakannya. Jadi ibu bapak saudara, siapa kita hari ini? Tuhan Allah sedemikian merencanakan yang sempurna bagi kita. Tidak ada peran serta kita untuk membuat kita layak di hadapan Tuhan, tetapi kita telah dipilih, ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dimuliakan Allah. Karena itu kita terpanggil untuk terlibat secara aktif menjawab panggilan Tuhan ini. Jadi kita menjadi orang baik atau mau menjadi orang setia, itu pilihan iman. Pilihlah apa yang dapat memelihara kehidupan. Tetaplah jadi orang yang setia, melakukan perbuatan yang baik. Setialah, karena itu dikenan Tuhan. Amin.